Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Najib Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, serta teman-teman semua, baik teman-teman yang satu mata kuliah manajemen dakwah ataupun teman-teman IAT yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kenikmatan, rezeki sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari hingga saat ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui bahwa menjelang akhir-akhir ini kita akan mengalami pergantian tahun baru Islam, yang mana kita akan bertemu dengan bulan Muharram, dengan 1 Muharram. Maka kemudian banyak keistimewaan atas bulan Muharram ini dan juga amalan-amalan yang seyogyanya kita laksanakan untuk memuliakan Muharram ini. Keistimewaan dari bulan Muharram itu salah satunya didasarkan pada banyaknya peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa kenabian yang terjadi di bulan Muharram sendiri. Seperti diterimanya taubat Nabi Adam setelah beliau diturunkan dari surga, diangkatnya Nabi Idris dari ke tempat yang tinggi, telah bersandarnya bahtera Nabi Nuh setelah mengalami banjir bandang yang sangat lama. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari panasnya pembakaran api oleh Raja Namrud. Diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian juga ada pembebasan ataupun pelolosan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel atas kejaran kaum-kaum Fir'aun. Kemudian terdapat pula dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi keistimewaan ataupun peristiwa-peristiwa sejarah yang ada pada bulan Muharram ini. Maka teman-teman, bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat istimewa, yang mana bulan Muharram sendiri kemudian termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya pada Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum." Fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna wa ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram suci, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Bulan 4 yang dimaksud dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 ini ialah meliputi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka kemudian Muharram yang akan kita temui, tahun baru Islam yang akan kita temui, masuk dalam kategori bulan yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang telah saya katakan tadi, sejujurnya kita mengamalkan, melakukan banyak kebaikan
amalan-amalan baik, sehingga kemudian bulan Muharram kita itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kita berusaha memperoleh agama. Di antara banyaknya amalan-amalan di bulan Muharram, terlebih pada malam ataupun pada tahun baru sendiri tanggal 1 Muharram, itu kita disunahkan, kita dianjurkan untuk mengucapkan ataupun melantunkan ataupun membaca doa akhir tahun dan juga awal tahun, yang mana doa akhir tahun itu kita baca setelah ba'da asar dan sebelum waktu maghrib tiba, dan doa akhir tahun itu kita baca setelah ba'da asar hingga sebelum maghrib tiba, dan doa awal tahun kita baca setelah maghrib, setelah sholat maghrib, ba'da sholat maghrib. Kemudian ada juga amalan untuk meminum susu putih, menulis kalimat bismillah tanpa adanya titik dan harokat sebanyak 313 kali pada kertas putih. Kemudian ada juga amalan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan juga ayat kursi sebanyak 306 kali. Itulah kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan pada tanggal 1 Muharram ataupun pada tahun baru tersendiri. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan puasa-puasa, yang mana salah satu puasa yang dianjurkan, disunahkan itu puasa hari ke-10 Muharram atau puasa Asyura. Karena di tanggal 10 Asyura, seperti yang telah saya jelaskan pada peristiwa bersejarah yang ada pada bulan Muharram sendiri, bahwa pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram sendiri, itu kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Nabi Musa dan Bani Israel, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun. Maka kemudian sangatlah dianjurkan kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang berbunyi, su'ila ansam yaumi asyura qala yukaffiru sanata madiyah, yang artinya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Maka atas pendasaran hadis Nabi ini, bahwa sangat mulialah puasa Asyura itu, yang mana puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Teman-teman semua, selain dalam pandangan Islam tentang mulianya bulan Muharram ini, di khususnya suku Jawa ataupun kemudian bangsa Jawa ataupun ya orang-orang Jawa sendiri juga sangatlah memuliakan bulan Muharram, terlebih dalam bulan 1 Syuro ataupun malam 1 Syuro ataupun malam tahun baru, yang mana kemudian banyak penggiat-penggiat budayawan Jawa dan sebagainya yang melaksanakan tradisi-tradisi yang memang dikhususkan ataupun dilaksanakan di malam 1 Syuro ataupun malam 1 Muharram sendiri. Ya, seperti kita ketahui banyak di Yogyakarta ada seperti memutari benteng, di Surakarta, di Ponorogo dan banyak sebagainya. Termasuk kemudian yang sedikit kita katakan kejawen-kejawen, bahwa kemudian para pemilik keris ataupun pusaka-pusaka, benda-benda yang kejawen itu
akan kita akan mereka sucikan di malam satu Syuro. Selain itu juga ada di Gunung Kawi ritual-ritual mengharapkan barokah ataupun bertapa berdiam diri untuk dalam malam satu Muharram ini, sehingga kemudian bentuk-bentuk ini sebenarnya juga merupakan bentuk-bentuk para orang-orang Jawa yang sebagai bentuk kemudian memuliakan bulan Muharram, atau dalam Jawanya sendiri dikenal bulan Suro. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.